السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan hadis ke-40 dari bab sabar, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan mati sehingga ia meminta diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lidurrin asabahu, karena kesulitan yang menimpanya dari kesulitan dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in kana la budda fa'ilan, jika seandainya memang harus meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa berat atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya, maka hendaknya dia mengucapkan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya kehidupan baik untukku, dan wafatkan aku jika seandainya kematian baik untukku. Jadi tidak boleh meminta mati. Ya, maksimal yang boleh diucapkan tatkala kita diuji dan berat ujian itu dirasa oleh diri kita, maka ini adalah doa yang boleh diucapkan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kenapa dilarang oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Karena seorang tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kesulitan di dunia, kemudian dia minta mati, sebenarnya ia tidak tahu apakah kematian merupakan hal yang terbaik untuknya atau tidak. Bisa saja kesulitan hidup yang ia alami tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang ia akan alami setelah kematian. Karena setelah kematian, seorang itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Ya, sebelum kita berbicara misalnya pertanggungjawaban di akhirat, maka di sana ada alam yang akan kita hadapi yang disebut dengan alam barzakh. Di mana alam barzakh ini, di alam barzakh ini juga merupakan alam yang sangat menakutkan. Ya. Apalagi jika seandainya seorang hamba ditanya
dengan 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, ia tidak bisa menjawabnya. Ya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man nabiyyuk, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Jika seandainya ia tidak bisa menjawab, maka akibatnya sangat buruk. Ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya azab kubur. Ini merupakan perkara yang berat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita minta mati. Karena kita tidak tahu apakah kematian itu baik untuk kita atau tidak. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang lain yang awal lafaznya sama, Nabi sallallahu melarang kita untuk meminta kematian. Wala yad'u bihi min qabli ayatiyahu. Nabi sallallahu mengatakan janganlah ia berdoa meminta kepada Allah kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Karena innahu idza mata ahadukum inqata amaluhu. Karena jika seandainya salah seorang di antara kalian meninggal, maka terputuslah amal. Tidak bisa menambah amal. Disabdakan oleh Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Jika seandainya anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya. Tidak bisa lagi menambah amal. Allahumma kecuali jika seandainya semasa hidupnya ia ada melakukan amal-amal yang disebut dengan amal jariyah. Ya, Nabi SAW mengatakan di antaranya ya, beramal dengan amal jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir untuknya. Ya, sekalipun ia telah meninggal, karena sedekah yang ia tinggalkan tadi adalah sedekah yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ia tinggalkan ilmu yang bermanfaat untuk manusia. Masa hidupnya ia mengajarkan ilmu kepada manusia, di mana ilmu ini diamalkan oleh manusia, maka pahalanya terus mengalir kepadanya sekalipun ia telah meninggal. Ya. Atau ia memiliki anak saleh yang senantiasa mendoakannya, ya, senantiasa mendoakannya. Karena Nabi SAW katakan jangan minta mati sebelum kematian itu datang dengan sendirinya kepadamu. Ya, karena seorang manusia itu tatkala meninggal maka putuslah amalnya. Adapun kemudian Nabi SAW mengatakan jika seandainya Allah berikan kepadanya kehidupan, ya, dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan jika seandainya Allah berikan kepadanya kehidupan, imma muhsinan fala'allahu yazdan. Karena kalau ia diberikan oleh Allah tambahan umur panjang, mungkin amal-amal kebaikan bisa ia tambahkan dalam catatan amalnya. Atau mungkin selama hidupnya ia banyak melakukan kesalahan, karena panjangnya umurnya tidak cepat wafat, maka mungkin dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur panjang ini merupakan nikmat bagi seorang muslim. Maka Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah ayyun nasi khairun, ya Rasulullah siapakah manusia yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Seorang muslim yang baik itu adalah yang umurnya panjang, amalnya baik. Artinya diberikan oleh Allah kesempatan hidup, kemudian dia berusaha memperbaiki apa? Amalnya. Ya, adapun kemudian beliau ditanya, siapakah orang yang paling buruk ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, yang diberikan oleh Allah umur panjang tapi amalnya buruk, jahat, banyak melakukan dosa. Ya, ini ikhwan kaum muslimin. Ini rahasia kenapa Nabi melarang kita minta apa? Mati. Hidup ini anugerah. Yang kita bisa menambah ketaatan atau kita bisa bertobat dari kesalahan kita, dosa yang kita lakukan. Maka jangan minta mati. Allahumma kecuali kita sebutkan kemarin, jika seandainya seorang itu takut rusak agamanya, maka dibolehkan minta apa? Mati. Sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang sahabat dan ulama-ulama kita rahimahumullahu taala wa radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala minta mati. Tatkala ia sudah merasa bahwa takut agamanya rusak karena tidak sanggup lagi memikul amanah yang Allah bebankan kepadanya. Ya, begitu juga dengan beberapa orang.
Ada seorang yang Allah bukakan untuknya dunia, kemudian dia minta mati. Dia disebutkan dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, mana kita dari akhlak salaf, disebutkan ada seorang yang miskin, ya. Miskin, kemudian miskin tapi ilmunya luar biasa, sehingga para tokoh-tokoh di kota itu tatkala mereka berkumpul di masjid, maka orang ini hadir dan berbicara dengan mereka. Wawasan keilmuannya luar biasa, wawasan keilmuannya luar biasa. Kemudian beberapa hari itu pertemuan itu dilakukan, ya. Para tokoh, orang-orang kaya, para pejabat di kota itu setiap kali sholat masjid mereka duduk, mungkin cerita, bermudzakarah. Kemudian rakyat yang miskin ini, yang mereka tidak tahu siapa sebenarnya orang ini, apa pekerjaannya, mereka tidak tahu, kan, tapi nimbrung, kemudian cerita. Mereka sangat tertarik dengan wawasan yang sangat luas yang dimiliki oleh orang ini. Setelah beberapa hari, akhirnya orang ini tidak muncul. Maka para pejabat, para pengusaha di kota itu bertanya-tanya, kemana si fulan, kenapa tidak hadir? Rasanya majelis kita kalau beliau tidak hadir, majelis yang kurang, apa bahasanya, kurang hidup. Luar biasa wawasan si fulan itu. Akhirnya mereka berniat untuk mencari. Kita sudah lama kenal tapi tidak tahu rumahnya di mana, kerjanya apa. Maka mereka berusaha mencari. Kiranya dia adalah tukang pemikat burung. Pemikat, ya. Mikat burung, nangkap burung. Ikat. Ya. Subhanallah, lihat rumahnya luar biasa, miskin rumahnya. Mereka tidak menyangka. Akhirnya mereka tanya kepada istrinya, mana si fulan? Dia masih nangkap, masih ngambil burung yang mungkin terjerat dengan jeratannya. Kemudian tidak lama kemudian dia bawa beberapa ekor burung. Tatkala dia melihat teman-temannya yang biasa duduk di masjid datang, maka dia sangat bahagia, sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Akhirnya mengatakan, tunggu dulu. Maka jangan cepat-cepat pergi dari rumahku. Akhirnya beliau bersihkan burung tersebut, kemudian beliau perintahkan istrinya masak, kemudian dihidangkan jamuan daging burung kepada mereka. Maka mereka pun makan. Melihat rumahnya, Masya Allah, melihat keadaannya luar biasa, miskinnya. Maka setelah selesai jamuan, mereka, para pejabat, para pengusaha di kota itu pun pulang. Di tengah jalan mereka berpikir, kenapa kita tidak bantu teman kita ini? Iya juga, kata mereka. Udah, dari saya sekian ribu dinar, dari saya sekian ribu, dari saya sekian ribu, dari saya sekian ribu, sambil berjalan. Besok kita antar uang itu. Tatkala mereka berjalan, mereka melewati rumah dinas gubernur. Maka mereka dipanggil, orang-orang tinggi di kota itu. Gubernur, dari mana kalian? Rame-rame. Kemari dulu. Oh, kami bertamu ke teman kami seperti diceritakan. Maka sang gubernur mengatakan, tidak, demi Allah, saya harus membantu teman kalian lebih dulu dari kalian. Maka gubernur kemudian menyiapkan uang banyak, ya. Ini mereka masih mau besok mengambil duit dulu, besok baru diantar. Gubernur langsung dia siapkan, dia pergi ke rumah itu, kemudian diserahkan uang. Ya, subhanallah, ikhwan. Tatkala orang ini akhirnya mendapatkan dunia yang sangat luar biasa, dia malah takut rusak agamanya. Sehingga tatkala utusan gubernur memberikan uang tadi, maka para petinggi tadi juga ingin segera memberikan juga sebagaimana yang sudah mereka ikrarkan. Uang yang dari gubernur sudah sampai ke rumah orang tadi. Kemudian tidak lama kemudian para teman-temannya dari pengusaha-pengusaha tadi pun datang. Kiranya pintu sudah tertutup dan istrinya menangis dari dalam rumah. Ada apa ini? Dikasih harta kok malah istrinya menangis. Maka dia mengatakan, apa yang kalian lakukan terhadap suamiku? Apa ceritanya? Demi Allah, setelah uang itu sampai kepadanya dari gubernur kota ini, ya, akhirnya dia mengambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat dan menangis, mengangkat kedua tangannya kemudian meninggal, minta mati, karena takut agamanya apa? Rusak. Oh, ini cerita salaf, ya,
cerita salaf seperti itu. Kita tentunya subhanallah nggak akan berat ya untuk sampai ke tingkat itu. Maka jika seandainya terkait dengan dunia tidak boleh, tapi terkait kalau rusak agama silahkan, tidak ada masalah. Ya, maka kemarin kita sebutkan satu ungkapan yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia salam dalam doa yang diajarkan oleh beliau, wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidni ilaika. Jika seandainya engkau ingin uji orang dengan terkait dengan agama sehingga bisa saja seorang rusak agamanya, maka cabutlah nyawa. Ya. Ini terkait dengan kerusakan agama silakan, tidak dilarang dalam syariat. Tapi kalau dalam urusan dunia tidak boleh. Seberat apapun yang kita alami dari kehidupan dunia ini, maka tidak boleh minta apa? Mati. Tetap kita berdoa agar kiranya Allah memberikan kepada kita afiat, keselamatan, diberikan oleh Allah umur panjang sehingga kita bisa memperbaiki amal-amal saleh, amal-amal yang kita lakukan. Kalau selama ini mungkin kurang beramal saleh, maka kita tambah lagi. Kalau selama ini kita melakukan maksiat, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis ke-41. Hadis Abi Abdullah Khabbab Ibnul Arad radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah." Abu Abdullah Khabbab bin Arad mengatakan, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengadu tentang penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka. Jadi beberapa orang di antaranya Khabbab bin Arad datang kepada Nabi SAW. Kala itu Nabi SAW sedang mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Beliau sedang berteduh, ya, di sisi Ka'bah. Jadi beberapa orang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah tentang beratnya penyiksaan yang mereka rasakan dari orang-orang Quraisy. Ini di masa awal dakwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan yang menyampaikan hadis ini, menceritakan hadis ini Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu taala an, merupakan sahabat yang merasakan penyiksaan terberat. Ini kemarin kita sampaikan. Dan beliau mengatakan kala itu beliau melakukan beberapa kali pengobatan dengan sistem kai, dengan sundutan besi panas. Kemudian beliau mengatakan, karena waktu itu beliau sakit parah, ya, dia melakukan pengobatan yang berat, ya, beliau sakit parah. Kemudian beliau berkata kepada murid-muridnya, para tabi'in, jika seandainya aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW melarang kita minta mati, aku sudah minta mati. Umur sudah tua, sakit parah diderita. Kalaulah bukan karena Nabi SAW melarang minta mati, maka aku akan minta mati. Tapi Nabi SAW melarang kita minta mati. Ini sahabat Khabbab bin Arad, dan dia adalah sahabat yang merasakan begitu sangat beratnya siksaan orang-orang kafir Quraisy. Dipanaskan, dibakar, lempengan besi sampai memerah. Beliau diikat, ditelungkupkan, bajunya dibuka, kemudian lempengan besi yang memerah tadi diletakkan di atas punggung beliau. Tidak, demi Allah, kata Khabbab, besi itu tidaklah dingin kecuali karena darah dan cairan yang keluar dari kulit dan daging. Dirasakan Khabbab bin Arad. Ya, jadi penyiksaan yang mereka rasakan sangat luar biasa di masa Makkah, sehingga beberapa orang yang merasakan beratnya siksaan itu datang kepada Rasulullah mengadukan hal ini. Ya, kemudian mereka mengatakan, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, mereka minta kepada Nabi SAW agar kiranya Nabi berdoa kepada Allah, meminta pertolongan untuk mereka.
Kenapa engkau tidak meminta pertolongan untuk kami? Ngadu kepada Rasulullah. Kenapa engkau tidak doakan kami ya Rasulullah? Karena beratnya apa? Siksaan. Ya, secara manusiawi ini sudah wajar ya. Karena yang dirasakan itu memang sangat berat. Ya, di penjara, tidak diberi makan, dipukuli, diinjak-injak. Jangankan orang seperti Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala dan para sahabat-sahabat yang hidup di dunia perbudakan, tokohnya saja seperti Abu Bakar yang dihormati, seorang saudagar besar di kota Mekah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar? Itu pun tidak luput dari penyiksaan. Sampai suatu hari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disiksa, dipukuli, diinjak sampai mukanya itu bengkak, tidak lagi terlihat siapa dia sebenarnya. Artinya betul-betul sudah parah. Sampai-sampai keluarga besarnya Bani Taim, karena beliau dari suku besar juga, dari suku Quraisy, mengangkatnya dan membawanya ke rumah, berusaha mengobatinya, membersihkan luka-lukanya. Padahal mereka adalah orang kafir, tapi masih ada apa? Kesukuan. Mereka mengatakan jika seandainya Abu Bakar ini meninggal, kata mereka, mati gara-gara penyiksaan yang mereka lakukan, kita ratakan siapa yang melakukan seperti ini. Walaupun mereka bukan muslim. Abu Bakar pingsan, berdarah-darah wajah beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah beberapa saat beliau mulai sadar. Tatkala sadar, beliau mengatakan, di mana Rasulullah? Apa kata sukunya? Celaka kamu hai Abu Bakar. Celaka kamu hai Abu Bakar. Akhirnya mereka pergi semua. Susah-susah kami ngurusi kamu tadi. Bangkit kamu, siuman kamu dari pingsan kamu. Pertama kamu tanya malah siapa? Muhammad. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Maka keluarga yang mengatakan Nabi SAW ada di Darul Arqam min Abil Arqam, insya Allah aman. Dia mengatakan tidak, demi Allah, bawa aku sampai aku bisa melihat Muhammad baru aku tenang. Maka dalam kondisi dipapah beliau dipertemukan dengan Rasulullah. Abu Bakar. Jadi orang seperti Abu Bakar saja merasakan seperti ini, apalagi Khabbab bin Arat, Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Ammar bin Yasir. Ya, tentunya yang mereka rasakan lebih apa? Lebih dahsyat. Ya. Sehingga wajar ya kalau seandainya mereka ini mengadu kepada Rasulullah tentang beratnya penyiksaan orang-orang kafir Quraisy yang mereka alami. Jangan ada di antara kita mengatakan, loh, ngadu juga para sahabat ya kan gitu. Ini kita sampaikan latar belakangnya. Antum buka saja sejarah. Apa yang mereka rasakan? Ya, kalau kita mungkin udah nggak ngadu lagi. Murtad mungkin ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nggak sanggup. Coba lihat Ammar bin Yasir dilakukan apa? Setelah ibunya dibunuh, ayahnya dibunuh. Apa yang dilakukan kepada Ammar bin Yasir? Kamu mau kembali kepada agama nenek moyang atau kami bunuh kamu? Dia mengatakan tidak, saya tidak akan kembali. Saya tetap berpegang dengan agama Muhammad. Maka dimasukkan beliau ke air dan dibiarkan ditahan. Tatkala sudah tidak tahan, beliau angkat tangan. Beliau mengatakan, ya, saya kufur dengan yang dibawa oleh Muhammad, saya kembali kepada agama nenek moyang, baru dilepaskan. Kalau enggak ya mati. Nah, begitu yang mereka rasakan. Jadi wajar kalau seandainya mereka mengeluh kepada siapa? Rasulullah tentang beratnya apa yang mereka alami. Karena sahabat itu juga manusia. Artinya tatkala dipukul ya berdarah. Tatkala dipukul dia merasa sakit. Sahabat, jadi bukan malaikat. Maka mereka datang kepada Rasulullah, di antaranya Khabbab bin Arat, memohon agar kiranya Nabi SAW meminta kepada Allah agar menurunkan pertolongan, mendoakan mereka. Faqal, maka Nabi SAW bersabda. Coba lihat, ini dikatakan Nabi SAW. Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayahfiru lahu fil ardi fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Nabi SAW memberi semangat kepada para sahabat, ya.
Nabi tidak mengatakan, ya Allah, janganlah siksa mereka, janganlah Engkau izinkan orang kafir menyiksa mereka lagi, ya Allah. Turunkan, tidak. Karena memang sunnatullah, orang yang beriman itu harus diuji. Maka kemarin kita ingatkan, tidak baik seorang mengatakan, ya Allah, tidak boleh ya, ya Allah jangan uji saya. Sebagaimana dia juga tidak boleh mengatakan, ya Allah uji saya. Nggak boleh. Karena tatkala kita mengatakan, ya Allah jangan uji saya, ini bertentangan dengan sunnatullah. Kenapa? Karena manusia hidup, seorang yang beriman pasti akan diuji. Pasti akan ada ujian. Ya, maka kalau kita minta, ya Allah jangan uji saya, itu tak boleh doa seperti itu. Tapi jangan pula kita sok hebat. Kita mengatakan, ya Allah uji saya, ya Allah. Kurang kuat iman saya kalau tidak diuji. Jangan coba-coba. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat yang saking parah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adakah yang kau minta? Dia mengatakan, ada. Aku mengatakan, ya Allah, jika seandainya adalah dosa yang karenanya engkau siksa aku nanti di akhirat, maka jangan siksa aku di akhirat. Siksa aku di mana? Di dunia. Maka Nabi mengatakan, tidak akan sanggup kalian. Tidak akan sanggup. Tapi mintalah keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi tidak mendoakan. Ya. Nabi bahkan memberi motivasi. Sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian ditangkap salah seorang laki di antara mereka, ini yang beriman maksudnya, fayuhfaru lahu fil ard, maka dia dibuatkan untuknya satu lubang di tanah, kemudian dimasukkan ke dalam sehingga ia tidak bisa lari. Dipendam ya. Ditanam separuh badannya. Ya, tangannya diikat, ditanam dia di bumi, separuh badannya sehingga tidak bisa lari, tidak bisa bergerak. Summa yu'ta bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji. Ya, datangkan gergaji. Fayudha ala ra'si, diletakkan di mana? Di kepalanya. Fayuj'al nisfain, maka kepalanya digergaji sehingga terbelah dua. Ya. Itu yang dialami mereka dulu. Ujian tatkala berpegang teguh dengan agamanya. Tapi tetap mereka tidak mau keluar dari agama yang mereka anut, agama Islam. Wa yumshatu bi amshatil hadid, dan ada di antara mereka yang tubuhnya disisir dengan menggunakan sisir besi yang sangat tajam, maduna lahmihi wa 'azmi, sehingga tercabik-cabik kulit dan dagingnya, agar mereka keluar dari agama. Ma yasudduhu dzalika an din, ini sama sekali tidak kemudian menjadikan mereka keluar dari apa? Agama. Tetap berpegang teguh. Jadi Nabi beri gambaran orang-orang sebelum para sahabat yang merasakan siksaan tatkala berpegang teguh dengan agamanya lebih berat dari apa yang mereka rasakan, sehingga memotivasi para sahabat. Ya, ini ikhwani kaum muslimin. Jadi lebih berat yang dialami orang-orang sebelum kalian, lebih berat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallah la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba 'ala ghanamih. Demi Allah, Allah akan sempurnakan Islam ini. Islam ini akan Allah menangkan. Agama yang kalian anut, yang kalian disiksa karenanya, akan Allah menangkan. Sehingga nanti ada seorang pengendara yang berangkat dari San'a menuju Hadramaut, jarak yang sangat jauh, la yakhafu illallah, tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah. Wadhiba ala ghanami, bahkan seorang pengembala tatkala digembalakan kambingnya, dia juga tidak takut jika seandainya kambingnya itu diterkam serigala. Luar biasa. Berarti Islam akan menyebar, kedamaian, ketentraman akan dirasakan oleh semua manusia. Ya, kalau sekarang memang seperti ini kalian rasakan, tapi akan sampai nanti pada saatnya Islam ini akan dimenangkan oleh Allah. Walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Ya, ingin cepat dimenangkan, ingin cepat menang. Padahal Allah akan takdirkan kemenangan untuk kalian, tapi kalian terlalu tergesa-gesa. Ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW katakan, seakan-akan Nabi SAW katakan, iya,
Tidak ada pilihan kalian kecuali bersabar. Ini kesabaran luar biasa. Ujian yang berat tidaklah kemudian menjadikan kita mundur atau mengakhiri tugas amanah yang Allah bebankan di kita. Tapi tetap kita berjuang sampai Allah menangkan Islam, atau mungkin kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada seorang ulama mengatakan bahwa kita berjalan di atas dakwah ini. Saya sampaikan mungkin maknanya karena saya agak lupa kalimatnya, tapi seperti ini kalimatnya ya, secara makna bahwa kita berjalan di atas dakwah ini dengan berlahan sama seperti seekor kura-kura. Tujuannya panjang, jauh, tapi kita tetap berjalan. Target kita bukan sampai finish, tapi target kita tetap di jalur sampai kita bertemu dengan Allah. Apakah kita sampai di ujung atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita berjalan menuju akhirat di atas dakwah Quran dan Sunnah ini secara berlahan. Kita jalani saja jalannya. Apakah mesti di saat kita hidup dakwah ini diterima oleh semua masyarakat, Islam ini menjadi agama yang sangat luar biasa? Tidak mesti. Tapi yang harus kita pastikan, kita tetap berada di jalur sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Ya, maka Nabi SAW katakan, kalian tergesa-gesa minta pertolongan sebelum saatnya pertolongan itu datang. Sudah bersabar. Dan benar, para sahabat bersabar, akhirnya Allah apa? Menangkan Islam. Ya, Allah menangkan Islam. Buka catatan sejarah. Akhirnya Yaman jatuh ke tangan kaum muslimin. Benar. Sampai Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala, sahabat dari suku Tayyi, yang tatkala Nabi SAW dan pasukannya menyerang daerahnya, maka dia lari. Lari kemana? Lari ke kerajaan Romawi, karena kerajaan Romawi beragama Nasrani, sebagaimana dia juga beragama Nasrani. Minta suaka di sana. Dia lari meninggalkan, membawa keluarganya, meninggalkan kaumnya, menyelamatkan diri. Qadarullah, tertinggal kakaknya. Kakaknya tertinggal, tak terbawa, sehingga kakaknya ditangkap oleh Nabi SAW, dibawa ke Madinah. Maka subhanallah, si Adi sudah selamat, Adi bin Hatim dengan keluarga besarnya sudah selamat di sana, di bawah perlindungan orang-orang Romawi. Tapi sang kakak tertinggal, dan ini aib. Salah satu di antara keluarga besarnya tertinggal, ditawan. Maka setiap hari sang kakak meminta kepada Nabi SAW untuk dibebaskan, karena dia sudah tua. Kalaupun dianggap budak, sudah tua, gimana? Kerja pun sudah tak bisa. Izinkan aku untuk pergi ya Rasulullah SAW, menemui keluarga. Siapa keluargamu? Adi bin Hatim. Oh, Adi bin Hatim, orang yang lari dari Allah dan Rasulnya itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi diam, Nabi tinggal. Setiap kali ketemu dia minta lagi. Akhirnya Nabi SAW katakan, ya diizinkan, diberi kendaraan. Ya selama di Madinah diberikan makan, pakaian, ya, luar biasa. Dilayani layaknya bagi seorang manusia terhormat. Kemudian beberapa hari setelah dia minta, diizinkan Nabi, diberi kendaraan, diberi perbekalan untuk pulang menuju daerah kekuasaan Romawi, bertemu dengan Adi bin Hatim. Tatkala ketemu, maka sang kakak marah kepada Adi bin Hatim. Celaka kamu adikku, kau bawa semua keluargamu, kau tinggalkan aku. Tapi demi Allah, pergi kau sekarang temui Muhammad itu. Demi Allah, Muhammad itu telah melakukan sesuatu yang bapakmu saja tak sanggup melakukannya. Itu hebatnya Muhammad itu. Sudah, temui Muhammad sekarang. Akhirnya Adi bin Hatim datang tanpa ada jaminan keamanan dari siapapun. Artinya, jika seandainya tertangkap dan dibunuh, darahnya halal, karena dia adalah orang yang melakukan perang dengan siapa? Nabi SAW. Dia datang tanpa ada jaminan. Habis waktunya. Tangguh. Iya, tangguh. Panjang lagi. Baik, nasallallahu alaihi wasallam.
kita cukupkan. Semoga ada yang mengingatkan kita untuk menyempurnakan kisah ini di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.